Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. He is the Almighty God. Amin. Praise God. Let's pray. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus Bapa pada hari ini. Kami datang Bapa dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin kami di setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertata di atasnya, dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan Bapa, baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih Bapa lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semua Bapa, umat manusia, orang-orang berdosa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, bangsa-bangsa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Dan Tuhan, bawa kami keluar dari belenggu dosa, agar kami tidak bermain-main dan berkompromi lagi dengan dosa dan kejahatan. Karena upah dosa ialah maut, dan Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu kami sudah diampuni dan diselamatkan. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghormati, menghargai, dan to cherish karya Tuhan yang terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami serahkan Bapa, semua hanya di dalam tangan-Mu. Kuduskan kami, bersihkan kami Bapa, agar kami boleh layak Bapa datang menghampiri Tuhan di tempat yang maha kudus Bapa, di tempat yang maha tinggi untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan, kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian, haleluya.
Tuhan. Roh Kudus pimpin kami untuk datang menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Praise God. Kita akan memuji Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah berjanji, semua yang difirmankan pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Oh Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Bagi setiap orang yang percaya padanya. Amin. Yesus adalah sahabat yang sejati. Dia adalah Tuhan kita yang abadi. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa, kasih-Mu yang begitu besar akan dunia ini Bapa. Kasih Bapa yang di surga yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat, sehingga kami boleh memperoleh kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, bukan karena kasih kami tetapi karena kasih Tuhan yang sudah menyertai kami sampai hari ini. Kasih-Mu Bapa yang begitu besar, yang tidak tertandingi Bapa. Kasih Bapa di surga, kasih Tuhan Yesus Kristus yang begitu besar atas dunia ini, akan dunia ini, atas umat manusia. Terima kasih Bapa, kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan, kasih Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni kami ya Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu Bapa untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa, hamba-Mu penuh dengan segala keterbatasan dan kekurangan Bapa. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan terus menolong kami, menolong hamba-Mu Bapa. Dan Tuhan ambil alih, Tuhan yang mengajar kami, Tuhan yang berbicara lewat kebenaran firman-Mu, Tuhan yang berkata-kata Bapa. Penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Kami mau serahkan semua Bapa, biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa.
Bapa yang akan memimpin setiap langkah kami. Bapa, kami mau serahkan Bapa jam pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Senang sekali kita boleh datang lagi bersama-sama, datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Pasti semua dalam keadaan luar biasa karena Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan yang sudah membawa kita semua sampai pada hari ini. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu ya. Hari ini kita sudah memasuki di akhir bulan Juni tahun 2026. Hari ini hari Selasa tanggal 30 Juni tahun 2026 ya. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena belas kasihan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, dan semua karena anugerah Tuhan yang sudah membawa kita semua sampai hari ini, yang masih menyertai kita semua sampai hari ini. Amin. Puji Tuhan, kita patut harus mengucap syukur kepada Tuhan ya atas setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Setiap kebaikan Tuhan itu kita tidak bisa membalas ya, karena Tuhan yang sudah begitu baik. Ya, kita tidak bisa kita membalas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar akan dunia ini atas umat manusia ya. Jadi Bapak Ibu, biarlah kita terus naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu yang memang harus dan patut untuk disembah dan dipuji, dan hanya Tuhan Yesus yang patut untuk menerima setiap hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan diambil dari masih di kitab Perjanjian Baru, di mana kita masih dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes, pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai dengan Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Jadi Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Jadi ini kita masih meneruskan pelajaran kita yang beberapa hari yang lalu, di mana kita masih di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10, di mana Tuhan Yesus adalah gembala yang baik ya. Dia satu-satunya gembala yang baik ya. Tidak ada gembala yang baik selain Bapa di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah anaknya yang sudah begitu baik kepada kita semua. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita mau buka hati kita, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, agar setiap kebenaran firman Tuhan itu boleh masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Amin, puji Tuhan. Baik, kita akan bacakan sama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Silakan dibaca, puji Tuhan, praise God. Ya, Injil Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 16. Ayat 11 bunyinya, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita bacakan lagi ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Ini Tuhan Yesus berkata di sana. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi di ayat yang ke-11 dikatakan di sana bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya gembala yang baik. Dialah satu-satunya gembala yang baik. Tidak ada gembala yang baik di dunia ini selain Tuhan Yesus sendiri. Karena Dia sudah menjadi teladan kehidupan Tuhan Yesus waktu Dia masih ada di atas muka bumi ini pada 2000 tahun yang lalu. Ya, Tuhan Yesus sudah menjadi teladan bagi kita. Kehidupannya sudah menjadi contoh ya. Oleh sebab itu memang Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tidak ada gembala yang baik selain
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, dikatakan di ayat yang ke-11, akulah gembala yang baik ya. Dan gembala yang baik itu, bacakan lagi ayat yang ke-11. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi Gembala domba-dombanya. yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan ya hidupnya, dia sudah korbankan nyawanya hanya untuk umat manusia ya, dimana karena kasih Bapa yang begitu besar akan dunia ini atas umat manusia, sehingga Bapa di surga memberikan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, harus menjadi korban bagi kita semuanya. Jadi dia sudah berikan gambaran di dalam ayat yang ke-11. Tuhan Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Tuhan Yesus satu-satunya gembala, satu-satunya Tuhan yang setelah menjadi manusia pada 2000 tahun yang lalu datang sebagai manusia, untuk menjadi manusia, untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dialah sang juru selamat yang telah datang dan yang akan datang lagi. Jadi Tuhan Yesus itu yang sudah menjadi korban bagi kita, artinya gembala yang baik yang sudah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik yaitu Tuhan yang baik yang sudah memberikan nyawanya bagi kita umat manusia. Hanya umat manusia bagian orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, hidupnya hanya untuk dunia, hanya untuk umat manusia yang mau datang bertobat dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sudah dikatakan jelas ya di ayat yang ke-11, akulah gembala yang baik ya. Dan gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi sudah jelas di mana Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib pada 2000 tahun yang lalu ya. Ini yang gambaran yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di sana dan juga kepada kita semua saat ini ya. Puji Tuhan. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 12, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Jadi di ayat yang ke-12 kita bacakan lagi. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, ini Tuhan Yesus memberikan gambaran bagaimana tentang seseorang yang menyamar jadi gembala ya. Dia menyamar jadi seorang gembala, jadi seorang pemimpin, jadi seorang pengajar ya, jadi seorang guru ya. Ini yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Sedangkan seorang upahan lalu dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, artinya mereka ini adalah guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, upahan ya, yang datang ya. Teruskan lagi. Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Jadi mereka ini digambarkan oleh Tuhan Yesus, ini gembala-gembala seperti ini. Mereka datang itu hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Artinya mereka datang menjadi pura-pura menjadi pemimpin, menjadi gembala ya, tetapi mereka tidak menjaga maksudnya domba-domba itu. Artinya mereka tidak memperhatikan domba-domba yang hilang, domba-domba yang memerlukan pertolongan, domba-domba yang memerlukan perhatian, kasih sayang dari Tuhan, itu mereka tidak memperhatikan. Mereka tidak memperdulikan. Ini yang maksudnya digambarkan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang domba-domba, maksudnya gembala-gembala seperti itu. Lalu sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Jadi mereka membiarkan, Tuhan Yesus katakan, dia berikan gambaran, mereka ini gembala-gembala seperti ini membiarkan ya. Mereka ini bicara tentang upahan, gembala upahan ya. Mereka itu membiarkan semua domba-domba yang Tuhan sudah pelihara. Artinya domba-domba yang harus dipelihara, diperhatikan,
diperdulikan ya, diberikan pengajaran yang benar, bukan pengajaran palsu ya, karena begitu banyak guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat ya yang berkeleleran di seluruh dunia lewat sosial media. Itu begitu banyak, mereka mau memutarbalikkan kebenaran. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus, gembala-gembala seperti itu. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri ya. Lalu mereka tinggalkan domba-domba itu, mereka lari ya, mereka tinggalkan domba-domba itu. Lalu serigala buas itu datang menerkam dan mencerai-beraikan mereka. Artinya gembala-gembala yang tidak memperhatikan domba-domba itu, mereka lari. Lalu serigala itu digambarkan yaitu penyesat-penyesat, pengajar-pengajar sesat ya, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu itu datang ya. Mereka menerkam, artinya mengambil semua domba-domba itu dan mencerai-beraikan mereka. Jadi mereka tercerai-berai, artinya domba-domba itu tercerai-berai, Tuhan katakan ya, karena dicerai-beraikan oleh nabi-nabi palsu ya, oleh guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat, karena mereka mau mengajarkan tentang kesesatan. Artinya mereka mau menyesatkan domba-domba itu yang sudah dibiarkan, yang sudah terbiar, artinya yang sudah tercerai-berai itu ya. Mereka membiarkan mereka kucar-kacir ke sana kemari. Ya, itulah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang gembala-gembala yang demikian ya, seorang upahan ya. Mereka itu hanya mementingkan uang, mereka hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Lalu sesudah itu mereka tinggalkan apa yang harus menjadi tanggung jawab mereka. Mereka tidak peduli, mereka tinggalkan, lalu mereka pergi, lari, tinggalkan, dan guru-guru palsu itu datang, maksudnya ke domba-domba itu dan mencerai-beraikan mereka dengan pengajaran-pengajaran sesat mereka ya. Jadi inilah gambaran yang Tuhan sudah berikan lewat ayat 12. Nah, kita teruskan lagi ayat yang berikut. Ayat 13, ia lari karena ia seorang upahan. Ia lari karena ia seorang upahan. Dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Jadi sudah jelas ya, kita bacakan lagi. Ia lari karena ia seorang upahan. Ia lari karena ia seorang upahan, artinya dia orang itu, orang yang dipercayakan harus menjaga domba-domba itu, dia justru tidak memperdulikan. Dia lari karena dia hanya seorang upahan, artinya dia hanya seorang yang hanya mau dibayar, artinya dia hanya mau diberi pembayaran atau upahan ya. Jadi hanya mau dibayar saja, lalu dia tidak mau peduli apa yang akan terjadi terhadap domba-domba itu ya. Jadi dia hanya seorang upahan. Lalu bacakan lagi ayat 14. Enggak, ayat 13, dia hanya seorang upahan. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ya, jadi ia lari karena ia hanya seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Jadi sudah jelas Bapak Ibu. Jadi gembala-gembala demikian, dia lari karena dia hanya seorang upahan ya. Jadi dia hanya diberikan uang dan dia hanya mau mencari uang. Artinya dia hanya sebagai hamba uang ya. Dia hanya mau diupah, dikasih uang saja, lalu dia tidak memperdulikan domba-domba itu. Oleh sebab itu dikatakan ia lari karena ia adalah seorang upahan dan dia tidak memperdulikan domba-domba itu. Lalu teruskan lagi ayat 14, akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku. Dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi sudah jelas, kita bacakan lagi. Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Tuhan Yesus katakan, dia sudah berikan gambaran lagi bahwa dia adalah gembala yang baik. Lalu dan aku mengenal domba-dombaku. Dan aku mengenal domba-dombaku. Jadi Tuhan Yesus itu mengenal domba-dombanya. Dia mengenal umatnya yang sudah bertobat dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan katakan dia mengenal domba-dombanya. Lalu dan domba-dombaku mengenal aku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi domba-domba Tuhan juga, umat Tuhan yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini bukan, kita tidak bicara tentang Kristen palsu ya, atau yang Kristen KTP ini yang tidak setia kepada Tuhan, maksudnya tidak taat kepada Tuhan ya. Ini kita bicara
tentang domba-domba yang Tuhan bicarakan itu, yaitu domba-domba yang taat dan setia kepada Tuhan. Mereka lah Tuhan katakan yang mengenal suara Tuhan. Artinya Tuhan mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal suaranya. Jadi sudah jelas ya dikatakan Tuhan itu adalah gembala yang baik ya. Dia sudah korbankan nyawanya bagi kita dan dia maksudnya dia mengenal domba-dombanya. Artinya Tuhan Yesus mengenal kita. Umat-umatnya itu orang-orang kudus yang taat dan setia kepada Tuhan sampai ia kembali. Dia mengenal ya, dia mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal suaranya. Jadi kita pun mengenal suara Tuhan. Ya kita akan mengenal suara Tuhan yang berbicara lewat kita. Maksudnya lewat kebenaran firman-Nya kepada kita. Kita mengenal suaranya lewat firman-Nya. Amin. Itu yang digambarkan oleh Tuhan tentang Tuhan Yesus adalah gembala yang baik dan Tuhan Yesus mengenal domba-dombanya dan juga domba-dombanya mengenal suaranya ya. Jadi sudah jelas Bapak Ibu. Nah kita teruskan lagi. Ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku, Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah kita bacakan lagi ayat yang ke-15. Sama seperti Bapa mengenal aku, Sama seperti Bapa mengenal aku, Tuhan Yesus katakan sama seperti Bapa di surga mengenal Tuhan Yesus sebagai anak tunggalnya, sebagai anak Allah yang telah datang ke dunia pada 2000 tahun yang lalu. dan aku mengenal Bapa, Dan aku mengenal Bapa, Tuhan Yesus katakan aku mengenal Bapakku yang di surga. Lalu dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi Tuhan Yesus katakan dia Bapa di surga mengenal Tuhan Yesus sebagai anak Allah, sebagai anaknya yang tunggal. Dan Tuhan Yesus mengenal Bapa di surga juga ya. Dan Tuhan yang sudah memberikan nyawanya, dia sudah korbankan nyawanya bagi domba-dombaku, bagi domba-domba yaitu umat-umat Tuhan yang sudah taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan yang sudah berkorban, sudah memberikan nyawanya hanya untuk membawa kita, memberikan kita keselamatan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Itu yang digambarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa pengorbanannya itu nyawanya Tuhan Yesus yang sudah diberikan, yang sudah dikorbankan pada 2000 tahun yang lalu hanya untuk menebus dosa umat manusia. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku sudah memberikan nyawaku dan apa itu untuk domba-dombanya ya. Jadi sudah jelas bahwa di ayat yang ke-15 Tuhan Yesus sudah berkata ya bahwa Bapa mengenal dia dan dia mengenal Bapa di surga ya, dan Tuhan Yesus yang sudah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya ya. Puji Tuhan ya. Jadi kita semua sangat beruntung karena Tuhan Yesus Kristus itu sudah memberikan nyawanya bagi kita untuk membawa kita, untuk memberikan kita keselamatan yang kekal ya. Jadi Bapak Ibu sudah jelas. Nah kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 16, ada lagi padaku Adalah- domba-domba lain, Ada lagi padaku domba-domba lain domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Domba-domba itu akan kutuntun juga, Dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Kita bacakan lagi. Ada lagi padaku domba-domba lain Ada lagi padaku domba-domba lain, Tuhan Yesus katakan. Jadi ada lagi domba-domba lain itu yang di luar bangsa pilihan Tuhan. Artinya ya, domba-domba lain itu yaitu orang-orang seperti kita ini, yaitu orang-orang Gentiles ya. Kita ini adalah orang-orang Gentiles, bangsa Gentiles. Jadi di luar bangsa pilihan Tuhan, yaitu orang-orang Yahudi, orang Israel, Tuhan katakan ada lagi padaku domba-domba yang lain. Dan bacakan lagi. yang bukan
dari kandang ini. Yang bukan dari kandang ini. Jadi yang tidak berasal dari bangsa Israel, dari bangsa Yahudi. Lalu Domba-domba itu harus kutuntun juga. domba-domba itu harus kutuntun juga, Tuhan katakan. Jadi mereka juga, orang-orang ini harus kutuntun juga, yaitu di luar orang-orang pilihan, di luar bangsa Yahudi, di luar bangsa Israel. Tuhan katakan mereka juga harus kutuntun juga. Lalu dan mereka akan mendengarkan suaraku. dan mereka akan mendengarkan suaraku. Jadi bangsa-bangsa lain itu Tuhan katakan juga harus kutuntun juga mereka. Mereka adalah bangsa-bangsa lain, ya kita semua adalah bangsa Gentiles, ya. Kita ini akan dituntun juga oleh Tuhan dan mereka akan mendengar suaraku, Tuhan katakan. Lalu dan mereka akan menjadi satu kawanan. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Dengan satu gembala. Jadi ya luar biasa, Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-16 bahwa Tuhan Yesus katakan ada juga padaku domba-domba lain, ya, yang harus kutuntun juga, ya, yang tidak berasal dari kandang ini. Artinya yang tidak berasal dari orang-orang pilihan, yaitu bangsa Yahudi, bangsa Israel. Kita adalah bangsa lain, bangsa-bangsa Gentiles yang harus diselamatkan juga oleh Tuhan. Kita memerlukan keselamatan itu. Ya, jadi Tuhan Yesus memberikan gambaran bagaimana Dia juga harus menuntun domba-domba lainnya itu yang tidak ada di sana, maksudnya tidak berasal dari sana, yaitu bangsa-bangsa lain yang memerlukan keselamatan itu. Tuhan harus menuntun mereka, membawa mereka, memberikan mereka keselamatan itu juga. Lalu teruskan lagi, dan mereka mendengarkan suaraku. Tuhan Yesus katakan artinya bangsa-bangsa lain itu mengenal suaranya juga. Ya, di saat Tuhan berbicara kepada mereka lewat kebenaran firman-Nya, mereka akan mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Nya. Lalu dan mereka akan menjadi satu kawanan. Dan mereka akan menjadi satu kawanan. Artinya mereka akan menjadi satu bangsa, sama seperti bangsa Yahudi, yaitu orang pilihan, bangsa pilihan, bangsa Israel. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Mereka akan menjadi satu kawanan. Lalu menjadi satu kawanan, lalu mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Dengan satu gembala. Jadi mereka Tuhan akan satukan. Artinya Tuhan akan satukan bangsa-bangsa, akan dijadikan satu. Artinya bangsa-bangsa itu Tuhan akan satukan mereka semua pada kedatangan Tuhan nanti yang kedua kalinya. Tuhan akan satukan semua bangsa-bangsa, ya, di situ, dan mereka akan menjadi satu kawanan dan memiliki gembala yang satu itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah gembala dari bangsa-bangsa. Dia adalah satu-satunya Tuhan dari bangsa-bangsa. Dia adalah satu-satunya Sang Juru Selamat, penebus dosa, Raja di atas segala raja bagi bangsa-bangsa. Jadi itu yang digambarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa ya pada akhirnya nanti kita semua akan menjadi satu kawanan domba. Artinya satu bangsa, maksudnya menjadi bangsa-bangsa yang banyak itu menjadi Tuhan akan kumpulkan setiap bangsa-bangsa untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memilih satu gembala, yaitu gembala yang sama. Tuhan Yesus adalah gembala, satu-satunya gembala yang akan disembah, yang akan dipuji oleh bangsa-bangsa. Itu akan datang waktunya nanti kalau Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk kedua kalinya, ya. Jadi kita harus persiapkan hidup kita untuk kedatangan Tuhan. Kita harus tetap berjaga-jaga, waspada, dan siap siaga untuk menjaga kehidupan kita, agar hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan sampai Ia kembali. Jadi itu artinya kita berjaga-jaga, kita waspada dengan kehidupan kita, karena kita tahu Tuhan Yesus akan kembali untuk kedua kalinya, untuk membawa kita semua umat-umat Tuhan untuk hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia, ya, di rumah Bapa yang kekal. Itu yang sudah digambarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menjadi satu dengan satu kawanan domba, ya. Kita akan memiliki gembala yang satu, hanya satu gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah Sang Mesias, satu-satunya Mesias, Raja di atas segala raja yang akan datang dan yang
harus kita sembah dan kita puji untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Jadi itu yang sudah diberikan gambaran oleh Tuhan Yesus Kristus lewat ayat-ayat ini, di mana Tuhan Yesus sudah berkata dialah gembala yang baik. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya gembala yang baik. Amin. Puji Tuhan. Jadi biarlah pelajaran hari ini, ya, bagaimana kitab Yohanes pasal yang ke-10, dari ayat yang pertama kita sudah pelajari pada beberapa hari yang lalu, dan ini terusan dari Yohanes 10 yang kita sudah pelajari, di mana Tuhan Yesus sudah berkata bahwa dialah gembala yang baik. Jadi kita harus berhati-hati dan waspada kepada gembala-gembala palsu, artinya pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat. Kita harus berhati-hati, harus waspada, karena begitu banyak mereka itu yang keleleran kesana kemari, ya. Mereka mau memutarbalikkan kebenaran firman. Mereka mau membawa kita keluar dari kebenaran itu. Dan biarlah kita semua tetap berjaga-jaga, bersiap-siap, ya, tetap berdiri teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya iman yang teguh hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi kita terus tetap taat dan setia kepada Tuhan di dalam situasi apapun, keadaan apapun. Kita harus tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan yang sudah setia lebih dahulu, ya. Jadi kita harus setia kembali kepada Tuhan, ya. Jadi jangan kita gunakan ayat yang Tuhan sudah setia, Tuhan tetap setia walaupun kita tidak setia. Itu ayat jangan disalahgunakan. Kita harus kembali mengasihi Tuhan, setia kembali kepada Tuhan, karena Tuhan yang sudah setia terlebih dahulu. Jadi kita harus kembali setia kepada Tuhan. Jangan kita pikir Tuhan sudah setia, walaupun kita setia lalu kita tidak peduli. Itu bukan jalan keluarnya, itu bukan contoh yang benar. Tetapi contoh yang benar, teladan yang benar, yaitu kita kembali mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang sudah setia kepada kita sampai di kayu salib. Itu yang dimaksudkan, Tuhan Yesus yang sudah setia walaupun kita tidak setia, tetapi Tuhan Yesus sudah setia, karena Dia tidak menghendaki ada manusia yang binasa, ya. Tuhan menghendaki supaya manusia, setiap orang berbalik dan bertobat, ya. Jadi itulah poin yang sudah diberikan pada hari ini lewat kebenaran firman-Nya. Biarlah kita semua Bapak Ibu tetap belajar terus, pelajari terus pendalaman Alkitab, mendalami pelajaran Alkitab, karena hanya lewat situ kita bisa tahu kebenaran, yaitu lewat Alkitab, lewat kebenaran firman Tuhan, ya, supaya kita tidak disesatkan oleh pengajar-pengajar sesat di luar sana. Amin. Puji Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh menolong kita, boleh memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Puji Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan Bapa. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami, Tuhan yang terus menyadarkan kami Bapa, agar kami semua boleh tetap disadarkan bahwa kami harus hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami harus hidup berkenan kepadamu, karena itu adalah kehendak Bapa di surga. Dan Tuhan, terima kasih karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu, dan Tuhan yang sudah mengajar kami, Tuhan yang sudah berbicara lewat kebenaran firman-Mu Bapa, Tuhan yang sudah berkata-kata. Terima kasih Bapa, dan biarlah Tuhan terus meteraikan Bapa setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan meteraikan di dalam hati dan pikiran kami. Bapa, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan lagi kepada kami pada hari ini, bahkan di setiap hari, karena segala sesuatunya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memasuki di akhir bulan Juni pada tahun 2026. Hari ini Tuhan sudah membawa kami sampai pada hari ini, ya Bapa, hari Selasa tanggal 30 Juni tahun 2026. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena belas kasihan-Mu, semua karena kebaikan Tuhan, dan semua karena anugerah Tuhan.
yang masih menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu, tetapi Tuhan Maha Tahu, Tuhan yang akan menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kami juga mau serahkan keluarga-keluarga yang sakit, keluarga kami yang sakit, keluarga-keluarga yang belum diselamatkan. Biarlah Tuhan yang terus selawat mereka, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan bawa mereka semua untuk datang kepada Tuhan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, selamatkan mereka, selamatkan kami semua, jangan biarkan mereka terhilang, tersesat, dan binasa Bapa, tetapi selamatkan mereka, ampuni mereka, kasihanilah mereka, dan selamatkan mereka. Selamatkan kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa waktu ke depan, terus Bapa hari-hari ke depan, minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan, dan tahun-tahun ke depan. Hanya di dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan yang memegang kontrol di atas muka bumi ini Bapa. Setiap Bapa situasi yang ada, Tuhan yang masih memegang kendali, dan hanya Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan segala situasi yang ada Bapa. Karena hanya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu, dan kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Haleluya, kita angkat pujian untuk menutup kebaktian mission pada hari ini. How
berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua ke rumah Bapa yang kekal di surga yang mulia. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Have a blessed day, have a blessed week, and have a blessed the month of June. Have a blessed year to come. Amen. Praise God.